teman-teman, kembali lagi di Dita Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Konten ini akan saya bahas materi pada kelas 10 pelajaran geografi bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Pada hakikatnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Pada saat ini, geografi telah ditunjang dengan peralatan-peralatan seperti citra dan sistem informasi geografis atau SIG. Dengan begitu, geografi sekarang dianggap sebagai ilmu yang dapat dipergunakan dalam kajian berbagai bidang. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Yang pertama, pengertian geografi. Yang kedua, konsep dasar geografi. Yang ketiga, pendekatan penelitian geografi. Yang keempat, prinsip dalam geografi. Yang kelima, aspek-aspek geografi. Yang keenam, ilmu penunjang geografi. Dan yang terakhir, objek studi ilmu geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi, dan grafi atau graphen yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Perbedaan perumusan definisi geografi. Menurut Alexander 1958 mengemukakan bahwa geografi merupakan studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Menurut Hartshorne 1960 merumuskan bahwa geografi berkepentingan untuk memberikan deskripsi yang teliti, beraturan, dan rasional tentang sifat variabel dari permukaan bumi. Menurut Yeats 1963 mengartikan geografi sebagai suatu ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat yang beraneka ragam di permukaan bumi. Sementara menurut Bintarto 1977 sebagai seorang tokoh geografi Indonesia mendefinisikan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Ruang lingkup kajian studi geografi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa atau what dalam arti ketapakan atau kejadian, proses gejala, struktur pola, dan fungsi di permukaan bumi. Di mana, where dalam arti situs atau site, letak atau lokasi, dan persebaran spatial distribution di permukaan bumi. Berapa panjang atau how long dapat dicontohkan sungai dan jalan. Berapa lebar, how wide. Berapa luas, how large, suatu areal atau wilayah. Berapa jauh, how far, jarak antar lokasi. Berapa dalam, how deep, suatu perairan, danau, sungai, atau laut. Berapa tinggi, how high, suatu elevasi. Berapa miring, how steep, suatu lereng. Berapa lama durasi suatu proses berlangsung. Berapa banyak, how long, how many, how much, suatu jumlah. Mengapa atau why ada fenomena atau kejadian tersebut dalam arti korologi dan deskripsi latar belakang dan pola hubungan sebab akibat, kausal, serta interrelasi dan interaksi serangkaian gejala. Bagaimana atau how
dalam arti penjelasan suatu struktur pola, fungsi, dan proses gejala terhadap masalah yang berwujud rumusan. Kapan atau when dalam arti waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Siapa atau who dalam arti objek penelitian atau subjek suatu kejadian dan sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. Konsep dasar geografi menurut Daljuni, ahli geografi Indonesia: 1. Penghargaan atau pandangan budaya di atas bumi. 2. Konsep regional. 3. Pertautan wilayah atau area koherensi. 4. Interaksi keruangan. 5. Lokalisasi. 6. Pentingnya arti skala. 7. Konsep perubahan. Konsep esensial geografi yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana. Konsep lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Konsep lokasi relatif lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis. Yang kedua, konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami, akan tetapi jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut kurvimeter. Konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Konsep keterjangkauan terkait dengan kemudahan untuk dijangkau. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan ketampakan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga endogen dan eksogen. Konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Bentuk persebaran ini paling menguntungkan karena kesejenisan gejala ataupun faktor umum yang menguntungkan. Konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Konsep diferensial area. Suatu tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak unik dan tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah lain. Konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. Oleh karena itu, selalu terjadi interaksi bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat atau wilayah yang lain. Konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi merupakan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran atau fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, dan kehidupan sosial. Terima
kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.